Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Siapa sangka, Paus yang dikenal sebagai pemimpin rohani tertinggi ternyata pernah punya cerita nih guys yang kontroversial, di mana bikin banyak orang bingung serta marah. Dari skandal besar sampai tindakan yang memecah belah, kisah-kisahnya ini benar-benar di luar dugaan deh. Penasaran siapa saja paus yang paling kontroversial dan juga apa yang mereka perbuat? Hai, gue Andre dari Calon Sarjana, dan kali ini guys, kita akan bahas beberapa paus paling bermasalah yang tindakannya jadi perbincangan dunia sepanjang sejarah manusia. By the way, kalau kalian suka dengan tipe-tipe video seperti ini, jangan lupa kasih like, share, dan juga subscribe nih ya. Nomor 7, Paus Stephen VI. Inilah guys salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah kepausan. Jadi begini ceritanya. Paus Stephen VI menjabat sebagai pemimpin gereja Katolik Roma sekitar tahun 896 sampai 897. Nah, yang bikin dia terkenal itu bukan karena prestasinya, tapi justru karena tindakan gilanya. Iya, tindakannya aneh dan nyeremin. Bayangin deh, dia menggelar pengadilan mayat. Dirinya ini sampai tega menggali kuburan paus sebelumnya yang namanya tuh adalah Paus Formosus. Terus mayat Formosus yang sudah membusuk itu didudukin di kursi pengadilan seolah-olah lagi diadili. Gila kan? Terus tahu nggak hasilnya apa? Mayat itu guys dinyatakan bersalah. Lalu dicopot gelarnya dan jari-jarinya yang dulunya digunakan untuk memberkati pun dipotong-potong tuh. Bahkan jasadnya dibuang ke sungai Tiber. Tindakan ini guys membuat pria ini kemudian dikecam dan memicu kekacauan besar di Roma. Ditangkaplah dia kemudian oleh massa dan berakhir meninggal secara tragis di penjara dengan cara dicekik tahanan di sana. Geleng-geleng kepala kan dengar kelakuannya? Untungnya sih nggak semua paus kayak begini ya. Nomor 6, Paus Benedictus ke-9. Paus yang kali ini menjabat 3 kali guys, antara tahun 1032 sampai dengan 1048 ya. Bayangin nih teman-teman, paus ini naik tahta jadi paus waktu dirinya tuh masih remaja, sekitar umur 18 sampai 20 tahun lah. Udah gitu dia terkenal banget tuh suka berbuat onar. Bahkan nih seorang santo bernama Petrus Damianus aja sampai menyebutnya setan dari neraka dalam bentuk imam. Parah kan? Yang paling heboh guys adalah orang ini 2 kali menjual jabatan paus. Pertama dia jual ke bapak baptisnya sendiri. Terus gak lama kemudian dia nyesel lah dan balik lagi menjadi paus. Malah dijual lagi tuh untuk kedua kalinya kepada pamannya karena pengen menikah. Padahal paus kan gak boleh nikah ya. Selain itu, Paus Benedictus juga dituduh melakukan beberapa perilaku tidak bermoral, termasuk skandal seksual teman-teman. Bahkan ada yang bilang nih kalau dia ini punya kebiasaan homoseksual dan perilaku yang tidak pantas lainnya. Ya, teman-teman jadikanlah kisah ini sebagai pengingat ya, bahwa kekuasaan itu guys bisa disalahgunakan bahkan dalam institusi agama sekalipun. Nomor 5, Paus Sergius ketiga. Paus yang kali ini menjabat dari tahun 904 sampai dengan 911 ya. Selama 7 tahun lebih guys, kelakuannya bikin geleng-geleng kepala. Paus ini diduga kuat jadi dalang pembunuhan 2 paus sebelumnya, yaitu Paus Leo kelima dan juga Paus Christopher yang dicekik tuh di penjara, di mana rumornya biar dirinya ini bisa naik tahta kepausan. Selain itu, Sergius juga terkenal suka mengundang pelacur ke ruang pribadinya. Ada yang bilang dia bakal menikahi putrinya sendiri. Namun yang lebih hebohnya lagi guys, Paus Sergius ini punya pacar bernama Marozia yang masih belia banget, dimana cuma 15 tahun umurnya. Padahal usia Paus Sergius pun 30 tahun lebih tua loh. Nah, dari hubungan ini mereka punya anak yang nantinya juga jadi paus dengan bernama Yohanes ke-11. By the way, fun fact-nya teman-teman, Sergius ini satu-satunya paus yang punya anak dan juga jadi paus ya. Nomor 4, Paus Alexander ke-6. Paus Alexander ke-6 yang nama aslinya adalah Rodrigo Borgia pernah menjabat sebagai paus dari tahun 1492 sampai dengan 1503 ya. Paus ini punya banyak anak dari beberapa gondek tuh teman-teman. Yang paling terkenal itu adalah Vanosa de Catane, di mana melahirkan 4 anaknya, yaitu Caesar, Giovanni, Lucrezia, dan Giovre. Padahal teman-teman juga tahu nih, paus itu harusnya nggak boleh punya anak ya. Nah, yang lebih parah lagi, paus ini terkenal suka berpesta pora dan menghamburkan uang gereja. Bahkan ada rumor nih guys kalau dia ini sering banget mengadakan pesta seks di Vatikan. Gila kan?
Selain itu, dia juga dituduh melakukan nepotisme alias mengutamakan keluarganya sendiri dalam urusan gereja serta politik. Bahkan ada yang bilang kalau dia punya hubungan terlarang dengan anak perempuannya sendiri guys, yaitu si Lucrezia. Ya meskipun kepemimpinannya memperkuat kekuasaan Vatikan, skandal-skandalnya membuat namanya tetap menjadi simbol kemerosotan moral di masa Renaissance. Nomor 3, Paus Julius kedua. Berikutnya ada Paus nih guys yang menjabat dari tahun 1503 sampai 1513. Nah, Paus ini ternyata punya anak perempuan bernama Felice de la Rovere yang lahir pada tahun 1483 sebelum dia menjadi Paus. Yang lebih hebohnya lagi, Julius ini guys dijuluki sebagai Paus pejuang karena suka berperang. Dirinya suka turun langsung tuh ke medan perang, lengkap dengan baju zirah untuk memperluas wilayah gereja dan mempertahankan kekuasaan Vatikan. Dirinya bahkan pernah memimpin pasukan langsung ke medan perang. Gila kan? Seorang pemimpin agama kok malah jadi jenderal perang? Kemudian, Paus ini juga terkenal tuh karena ambisi politiknya yang besar dan kebiasaannya menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Tapi di sisi lain, Paus ini juga dikenal tuh guys sebagai patron seni yang begitu hebat. Dia ini guys yang memerintahkan Michelangelo untuk melukis langit-langit Kapel Sistina. Bahkan dia juga meletakkan batu pertama tuh pembangunan Basilika Santo Petrus yang megah itu teman-teman. Nomor 2, Paus Leo ke-10. Paus yang kali ini menjabat dari tahun 1513 sampai dengan 1521 ya. Dirinya terkenal suka boros dan foya-foya. Nah, katanya pas baru terpilih jadi paus, dia bilang begini guys, karena Tuhan telah memberikan kepada kami kepausan, marilah kita nikmati. Yang lebih parahnya lagi, dia ini terkenal suka menjual surat pengampunan dosa buat dapetin duit. Uangnya buat apa? Ya, selain buat foya-foya, katanya sih guys buat membangun Basilika Santo Petrus. Tapi ya tetap aja nggak bener kan? Tindakannya inilah yang bikin Martin Luther pun marah besar. Luther kemudian protes keras tuh dengan 95 dalilnya yang terkenal itu. Bukannya dengar kritik, Paus ini malah ngeluarin bula kepausan yang mengutuk si Martin Luther. Selain itu, Paus Leo ke-10 juga suka nepotisme guys. Dia sering banget tuh ngasih jabatan penting ke keluarganya sendiri, dimana bahkan ada rumor kalau dia ini pernah ngerencanain pembunuhan beberapa kardinal yang gak setuju sama dia. Nomor 1, Paus Yohanes ke-12. Paus Yohanes ke-12 ini naik tahta pada usia sekitar 18 tahun ya, dimana menjadikannya sebagai salah satu paus termuda dalam sejarah dunia. Namun, masa jabatan itu penuh dengan skandal teman-teman. Dia menjabat sebagai paus dari tahun 955 sampai dengan 964. Nah, paus ini guys terkenal suka main ke rumah bordil. Gak cuma itu tapi, dia bahkan pernah seorang peziarah perempuan yang masih perawan tuh di lingkungan gereja Santo Petrus. Yang lebih parahnya lagi guys, Paus Yohanes ke-12 ini juga hobi berjudi dan mabuk-mabukan. Kelakuan yang ini jelaslah bikin dia masuk ke dalam daftar paus terburuk sepanjang sejarah Vatikan. Dan akhir hidupnya pun gak kalah dramatis teman-teman. Konon dia meninggal tuh gara-gara dihajar laki-laki yang menganggap kalau paus ini telah selingkuh sama istrinya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.